Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Murid dari istana berkata dengan hormat. Hall Master menghilang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berharap Hall Master muncul tiba-tiba. Alexis mengangguk, berapa hari dalam pertempuran Gunung Wanshen? Murid itu dengan hormat berkata, kurang dari 3 hari, dan beberapa hari ini, visi kerajaan surgawi telah berlanjut. Ada desas-desus bahwa Max Gregor telah membuat banyak terobosan. Tuan Istana, apakah Anda benar-benar ingin campur tangan? Alexis mengangguk. Meskipun dia sedikit lebih kuat di ekstrateritorial, baik Max Gregor maupun Kenshin tidak baik. Dirinya harus memiliki wawasan sesegera mungkin dalam 3 hari ini. Dia akan berkultivasi lagi. Akhir-akhir ini, saya akan bermeditasi, dan kalian harus memberitahu saya tepat waktu jika ada sesuatu. Alexis memerintahkan. Murid itu mengangguk, jangan khawatir, Hall Master. Tapi setelah beberapa kali kalah, Istana Iblis menjadi begitu terkenal sehingga orang biasa tidak berani memindahkan Istana Iblis, dan Iblis tidak akan datang. Hehe. Alexis tidak memikirkannya lagi. Dia kembali ke kamar rahasia, siap untuk berkultivasi. Sehari kemudian. Kerajaan Surgawi ke-7, Gunung Lim Elemen. Mata Alexis masih tertutup. Karena setelah pertempuran yang mengejutkan dengan Egan, putra Kaisar Iblis, banyak prajurit di Istana Penakluk Iblis percaya bahwa Iblis telah gagal 3 kali dan tidak akan datang lagi. Bahkan beberapa prajurit telah kembali ke sekte mereka dan mendirikan sebuah patung Alexis. Itu membuat Alexis menjadi pahlawan kerajaan surgawi dan benua kontinental, dan sangat dihormati. Namun, masih ada beberapa prajurit yang tinggal. Orang-orang ini terutama adalah penyihir dari 7 kerajaan surgawi. Alasan mengapa mereka tinggal secara alami adalah untuk memperbaiki segel antara kerajaan surgawi dan alam ekstrateritorial. Menurut kata-kata Alexis, sebelum Kaisar Iblis muncul, bencana kehancuran dunia tidak akan sepenuhnya berakhir. Pada saat ini, beberapa master formasi sedang mendiskusikan hal-hal khusus untuk memperbaiki formasi, tetapi tiba-tiba, semua orang di Gunung 5 Elemen mengubah ekspresi mereka dan melihat ke langit. Mereka baru saja melihat, masih ada langit yang cerah dan cerah sejauh ribuan mil, dan dalam sekejap mata, itu sudah menjadi awan gelap dan badai petir. Mata semua orang sedikit bergetar. Mereka semua cukup akrab dengan adegan ini. Ini persis sama dengan adegan sebelum invasi iblis. Bab 3517 Ketakutan di Tirai Cahaya. Tubuh para kultivator ini tidak bisa tidak gemetar sedikit, bukankah pasukan iblis ekstrateritorial hampir dihancurkan oleh Alexis dan yang lainnya? Bahkan putra Raja Iblis sudah mati. Mengapa, masih ada iblis yang ingin menyerang kerajaan surgawi ke-7? Mungkinkah Demon Sovereign yang menakutkan dari luar dunia kembali? Segera, seorang lelaki tua berambut putih berteriak kepada seorang murid di sebelahnya, cepat. Cepat dan beritahu Hall Master Alexis. Untuk Hall Master, seluruh kerajaan surgawi, besar dan kecil, harus patuh tanpa syarat. Kecuali Istana Surgawi dan Alam Bawah. Istana Surgawi, Istana Alam Bawah, dan Istana Penakluk Iblis hampir menjadi 3 kekuatan kerajaan surgawi. Setelah mendengar kata-kata itu, murid muda itu mengeluarkan token dengan sangat cemas, dan berkata kepada token, ada keadaan darurat sekarang, tampaknya seseorang menyerang kerajaan surgawi ke-7 dari alam ekstrateritorial. Di Istana Penakluk Iblis, seorang murid yang bertanggung jawab atas komunikasi menguap dengan bosan. Jika ada keadaan darurat di kerajaan surgawi ke-7, komunikasi akan dikirim ke istana, dan murid ini akan melapor kepada Alexis sesuai dengan situasinya. Namun, di bawah kepemimpinan Alexis, kerajaan surgawi ke-7 sebelumnya telah mengusir pasukan iblis ekstrateritorial, dan seluruh kerajaan surgawi makmur. Dari mana lagi datangnya begitu banyak kecelakaan? Oleh karena itu, murid ini hanya tidur siang di tempatnya di sebagian besar waktu. Tiba-tiba, suara cemas seorang pria datang dari jimat komunikasi di depannya, dan pada saat yang sama, tirai cahaya muncul di depannya. Itu. Ekspresi murid utusan itu berubah, hanya untuk melihat apa yang muncul di tirai cahaya itu persis pemandangan di langit saat ini.
Di langit, awan gelap tertutup rapat, celah ruang perlahan terbuka, disertai angin kencang dan kilat, yang muncul di layar adalah sosok merah darah. Saat para murid utusan melihat sosok itu, mereka mundur beberapa langkah, sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka akan pecah. Sosok ini, dengan putra Kaisar Iblis, sangat mirip. Tepat ketika murid utusan itu akan memperbesar tirai cahaya dan melihat lebih dekat, sosok berwarna darah itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat berikutnya, layarnya kabur, dan bahkan token utusan itu rusak. Retak. Di Gunung Lima Elemen, Prates tampak sangat muram, dan begitu dia menembak, dia menghancurkan semua orang di depannya untuk dihancurkan. Para ahli formasi ini bukanlah kultivator yang pandai bertarung, apalagi menghadapi Prates, yang pertama. Di kerajaan surgawi ketujuh, selain Alexis, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mata Prates menyapu, api kebencian membara dengan liar, putranya dan klan yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sini. Bahkan, meskipun perang telah berlalu untuk sementara waktu, tetapi sekarang, di Gunung Iblis ini, dia masih bisa samar-samar mendengar jeritan dari klannya, dan merasakan keputusasaan dan keengganan mereka sebelum mereka mati. Gila, gila. Dalam pusaran hitam, dia telah mengalami siksaan yang tak terhitung jumlahnya, dan pikiran iblis sudah sangat tidak stabil, sekarang dia adalah orang gila yang tidak mengenal rasa takut, hanya balas dendam di hatinya, dan hanya melampiaskan amarahnya. Darah. Prates meraung, aku ingin kamu menggunakan darah untuk memadamkan murkaku ini. Gunakan hidupmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa anakku yang mati. Pada saat berikutnya, pergelangan tangan Prates bergerak, beberapa berwarna darah. Pita, ditembak di beberapa arah kerajaan surgawi, keterampilan tangan-tangan Prates terus berubah, dan kekuatan spiritual bergelombang yang hampir tak terbatas melonjak dengan cepat, mengalir ke Pita. Segera, prasasti yang tak terhitung jumlahnya terus berputar, dan dengan cara yang tidak jelas, formasi yang sangat besar terbentuk. Dan beberapa sinar darah yang keluar, jika Anda melihat lebih dekat, mereka sebenarnya adalah beberapa hati. Itu adalah jantung dari Kaisar Iblis dari semua dinasti, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan inti dari formasi dalam formasi berdarah yang menjaga bintang-bintang yang dihuni oleh iblis ekstrateritorial. Prates benar-benar membawa semua inti formasi ini secara langsung. Artinya, formasi darah jahat di ekstrateritorial telah hancur. Dapat dilihat bahwa Prates sangat ingin membalas dendam. Bahkan percikan terakhir iblis ditinggalkan olehnya. Prates mencibir dengan wajah bengkok, setelah formasi iblis anti darah ini selesai, seluruh kerajaan surgawi dan benua kontinental akan langsung menguap, kan? Hehe, Alexis, kamu membunuh putraku dan memusnahkan keluarga iblis, aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan kerabatmu, klan yang sama. Begitu suara itu jatuh, cahaya darah kental tiba-tiba keluar dari hati Kaisar Iblis, dan semua cahaya darah ini berkumpul di satu tempat. Suara embusan terdengar berturut-turut, dan Prates mengerang. Cahaya darah yang ditembakkan dari jantung Kaisar Iblis sebenarnya semua berkumpul di jantung Prates. Keterampilan formasi Prates benar-benar menakutkan, dan dia benar-benar menggunakan hatinya sebagai mata dari seluruh formasi anti darah. Pada saat cahaya darah melesat ke jantung Prates, aura aslinya yang sangat kuat mulai terus meningkat. Menjadi mata, jika formasi jahat anti darah ini benar-benar selesai, Prates jelas akan terbakar karena formasi besar ini, mengubahnya menjadi energi tanpa akhir, dan menguapkan seluruh kerajaan surgawi dan kontinental. Dari semua harapan tidak terkalahkan, dan dia tidak lagi peduli dengan kematian. Bahkan dapat dikatakan bahwa kematian, baginya adalah melegakan. Prates tersenyum dingin dan berkata, formasi jahat yang menentang darah ini tidak hanya dapat menghapus kerajaan surgawi dalam sekejap, tetapi juga meningkatkan kekuatanku yang merupakan mata formasi, dan selama aku tidak mati, formasi jahat yang membalikkan darah ini tidak akan pernah berhenti ada, tidak akan hancur sampai selesai. Hehe, Alexis, bahkan jika kamu bisa bertahan dari kekuatan formasi anti darah ini, hanya kamu. Karena kamu bisa bertarung sampai mati untuk kerajaan surgawi ketujuh, kamu pasti orang yang sangat penyayang, kan? Bagi Anda, hanya bertahan hidup sendiri pasti akan 10.000 kali lebih menyakitkan daripada mati di bawah kekuatan formasi besar. Di Istana Penakluk Iblis. Pada saat ini, di luar ruang rahasia, ada teriakan cemas, tidak bagus. Hall Master Alexis, ada sesuatu yang buruk. Alexis mengerutkan kening, dia bisa mendengar bahwa suara itu berasal dari murid yang berkomunikasi.
Jika keadaan normal, murid utusan ini tidak akan pernah mengganggu dirinya dalam latihan. Tampaknya ada situasi yang sangat mendesak. Namun, ekspresi Alexis tidak terlalu berat. Hari ini, dia memiliki kekuatan yang cukup. Kecuali Max Gregor dan Kenshin, seharusnya tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan di kerajaan surgawi ketujuh ini. Saat berikutnya, Alexis melintas, muncul di depan murid itu, memandangnya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Murid itu dengan cepat mengeluarkan token yang rusak, menggenggam kedua tangannya, pecahan token melintas, dan tirai cahaya muncul di depan mata Alexis secara instan. Melihat sosok merah darah yang muncul di tirai cahaya, bahkan matanya menyusut. Bab 3518 Ekstasi. Tepat ketika Alexis hendak menanyakan sesuatu, gelombang energi yang mengandung mati lemas tak terbatas, energi iblis, darah, dan aura negatif lainnya tiba-tiba menyapu seluruh kerajaan surgawi. Merasakan fluktuasi ini, seluruh tubuh Alexis kaku. Ketidakpedulian asli di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia tahu bahwa ada formasi raksasa yang, pada saat ini, telah menutupi seluruh kerajaan surgawi dan benua kontinental. Dan Alexis, yang mempraktikkan jalan penghancuran, merasakan kekuatan kehancuran yang tak tertandingi dari formasi ini. Jika formasi ini selesai, seluruh kerajaan surgawi dan kontinental akan dihancurkan oleh kekuatan mengerikan ini, atau bahkan hancur total. Alexis melihat sosok merah darah di tirai tipis lagi, dan ekspresinya langsung menjadi sangat suram. Jelas, sosok iblis yang muncul di layar adalah biang keladi di balik formasi ini. Segera, tubuh Alexis berkedip dan menghilang di depan murid utusan itu. Di Gunung Lima Elemen, dalam kehampaan, ada seorang pria yang muncul di sini. Prates menatap pemuda yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Alexis. Meskipun Prates belum pernah melihat Alexis, ketika Alexis muncul di depannya, dia langsung mengenali pembunuh putranya. Mengapa? Karena, Alexis dikelilingi oleh kebencian iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, samar-samar, dia mendengar jeritan enggan dan melengking dari anak kesayangan dan kebanggaannya. Dan alasan mengapa Prates sangat gembira, alasannya sangat sederhana. Jika Alexis tidak bisa bersembunyi, Prates pasti tidak akan membunuhnya dengan formasi iblis anti darah. Bagaimanapun, orang yang bisa mengalahkan putranya pastilah makhluk yang sangat kuat. Bahkan jika Prates tidak harus mengeluarkan formasi ini, jika Alexis ingin bersembunyi dan melarikan diri, akan sangat sulit bagi Prates untuk menemukannya. Tetapi ketika Alexis muncul di depannya, semuanya berbeda. Dia tak terkalahkan dan bisa membalaskan dendam putranya dengan tangannya sendiri. Bagaimana Prates tidak bersemangat? Pada saat ini, wajah Alexis juga dingin, yang paling dia benci adalah bahwa orang lain mengancamnya dengan kehidupan kerabat dan keluarga yang sama. Meskipun Prates tidak menyampaikan berita apapun kepadanya, perilakunya telah membuat ancaman ini menjadi gila. Bahkan jika Alexis acuh tak acuh, darahnya sudah mendidih karena marah saat ini. Saat berikutnya, pergelangan tangan Alexis terbalik, pedang iblis jatuh ke tangannya, dan lapisan api langsung menutupi tubuh Alexis, jalan penghancuran melonjak di tubuh, energi iblis yang menghancurkan langit melonjak, dan pedang pemusnahan ditampilkan, bahkan apa yang baru saja dia kuasai. Metode bulu 6 jalur reinkarnasi juga terintegrasi ke dalam niat pedang. Segalanya. Alexis, yang sangat marah, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya melakukan yang terbaik. Semua pembuluh darah dari monumen mendalam reinkarnasi dikorbankan. Satu demi satu, metode hukum korosif mengumpulkan seluruh tubuhnya. Di atas pedang iblis, ritme kekuatan yang melahap jiwa berfluktuasi bersama, dan sinar pedang abu-abu dan hitam, seperti guntur yang menghancurkan dunia, tiba-tiba muncul, dan dibombardir ke arah Prates. Namun, dengan pedang, itu bukan akhir, sebaliknya, itu baru permulaan. Pada saat ini, mata Alexis menatap Prates sangat serius. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah menjadi tak terkalahkan di kerajaan surgawi, tetapi ketika dia menghadapi iblis sialan ini, dia terkejut. Sangat kuat. Kekuatan Prates sangat kuat sehingga sangat menakutkan. Awalnya, Prates memiliki kekuatan lebih dari anak-anaknya, tapi sekarang, di bawah berkah dari formasi iblis anti darah, dia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan kultivator 9 lapis di alam leluhur suci. Meskipun Prates, yang telah membuat formasi iblis anti darah, telah ditakdirkan untuk mati, tetapi sebelum formasi besar benar-benar selesai, peningkatan kekuatannya juga sangat menakutkan.
Bahkan Kenshin dan Max Gregor yang sangat kuat di konferensi pembunuhan guru hari itu belum tentu bisa bertarung melawan Prates. Namun, kekuatan lawan bukanlah yang paling mengkhawatirkan Alexis. Yang paling penting adalah kali ini, waktu ada di pihak Prates. Menghadapi Max Gregor dan Kenshin, Alexis dapat mengandalkan vitalitasnya sendiri untuk mendukung, tetapi bagaimana menghadapi Prates? Alexis, dia tidak bisa menyeretnya. Jika tidak mungkin untuk mengalahkan Prates sebelum formasi ini selesai, itu tidak akan ada artinya. Tidak sulit baginya untuk bertahan hidup di bawah kekuatan formasi iblis anti darah. Tapi, bagaimana dengan wanitanya? Tuannya, bagaimana dengan sektenya? Jika Alexis bisa meninggalkan mereka, dia tidak akan membantu kerajaan surgawi untuk bertahan melawan invasi iblis. Setelah pedang ekstrim ini dipotong, Alexis menggertakkan giginya dan memaksakan kekuatan spiritualnya. Di bawah penutup cahaya pedang abu-abu hitam, dia bergegas menuju Prates. Prates, sebagai mata formasi saat ini, ruang untuk bergerak terbatas, Alexis ingin memanfaatkan keuntungan ini, mendekati sisi Prates, dan memaksimalkan kekuatan serangannya. Pada saat ini, Prates memiliki ekspresi lucu di wajahnya dan tidak terburu-buru sama sekali. Namun, di hadapan cahaya pedang Alexis, masih ada sedikit kejutan di matanya yang berdarah. Dia tahu bahwa Alexis sangat kuat, tetapi dalam pandangan Prates, Alexis mungkin memiliki tingkat kekuatan yang sama di tingkat tengah alam leluhur suci. Tapi, sekarang pedang Alexis cukup jelas untuk mengancam alam leluhur suci. Selain itu, dengan penglihatan iblis, dapat dilihat dalam sekejap bahwa pedang ini tidak hanya menggunakan ilmu pedang yang cenderung kuat, tetapi juga menggabungkan metode hukum korosif dan jalan penghancuran, dan bahkan menantang langit. Bahkan dalam hal visi yang dikultivasikan di tanah iblis di ekstrateritorial, pedang Alexis adalah satu-satunya yang paling kuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Tapi, jika kuat, memangnya kenapa? Jika itu adalah Prates sebelumnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan dari alam leluhur suci, dia harus menghabiskan beberapa tangan dan kaki untuk menghadapi pedang ini, tetapi sekarang, Prates memiliki berkah dari hati para dewa. Dan kaisar iblis dari semua dinasti. Dia tidak bertarung sendirian, tetapi mewakili kemuliaan iblis ekstrateritorial untuk bertarung. Tubuh Prates, darah melonjak liar, formasi berkedip, kekuatan tak terbatas, langsung mengalir ke tubuh, pedang panjang yang diselimuti darah, sangat jahat, muncul di tangan Prates. Iblis besar meletus dari pedang panjang, mengubah dunia gunung 5 elemen menjadi lautan energi iblis. Jangan melihat energi iblis ini, dibandingkan dengan energi iblis yang dilepaskan selama pertempuran pertama Prates, area cakupannya jauh lebih kecil, tetapi dalam hal kemurnian, itu lebih dari 10.000 kali lipat dari waktu itu. Ini hampir bisa menjadi dunia dengan sendirinya. Di lautan energi iblis ini, Prates awalnya sangat kuat, dan saya khawatir itu akan sedikit meningkat. Pedang iblis panjang ini juga merupakan harta klan, dan kekuatannya sama sekali tidak berada di bawah pedang iblis sebelumnya, dan bahkan lebih kuat di tangan Prates. Saat berikutnya, pedang panjang di tangan Prates bergetar, dan teknik pedang iblis ditampilkan, dalam sekejap, tampaknya berkedip ribuan kali. Bab 3519 Suara Aurora. Pedang berwarna darah seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya bersinar melonjak, dan pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bersinar saling terkait satu sama lain, membentuk formasi yang sangat rumit. Setelah puluhan ribu pedang berwarna darah bersinar membentuk formasi pedang, kekosongan di sekitar formasi pedang terbentuk. Itu mulai hancur berantakan. Seluruh kerajaan surgawi berada dalam kekacauan tanpa akhir di pedang ini. Arus balik air laut, letusan gunung berapi, runtuhnya langit dan bumi, kekuatan pedang ini tiada taranya. Bahkan pedang menakutkan Alexis tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan pedang ini. Akhirnya, cahaya pedang abu-abu hitam bertabrakan dengan formasi pedang berwarna darah. Dua kekuatan menakutkan saling menghancurkan dalam kehampaan, dan akibatnya mengguncang seluruh kerajaan surgawi. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya merasakan perasaan tercekik pada saat mereka merasakan akibatnya. Itu adalah reaksi naluriah ketika Anda merasakan kekuatan jauh melampaui level Anda sendiri. Setelah menghancurkan kekosongan besar, pukulan dari Alexis dan Prates membuat Alexis jatuh. Seteguk darah merah dimuntahkan. Kekuatan seperti itu tidak berguna. Alexis dengan paksa menelan beberapa pil obat dan menghilang dari pandangan semua orang lagi. Kemudian muncul di sekitar Prates.
Dalam sekejap, ada ledakan cahaya yang tak tertandingi pada pedang iblis, dan kekuatan untuk menjalan penghancuran dan kekuatan yang melahap jiwa juga pecah sepenuhnya. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Alexis, dan sebuah pedang menebas ke arah leher Prates. Dengan pedang ini, Alexis ingin melakukan segala kemungkinan untuk menyakiti Prates. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa bertarung melawan surga lapisan ke-8 dari alam leluhur suci paling banyak. Tetapi di hadapan Prates, itu tidak cukup. Pada saat ini, Prates tampaknya baru saja bereaksi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dengan cepat, dia mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tetapi pada saat ini, gelombang jiwa tiba-tiba keluar dari pedang iblis, dan suara seorang wanita muncul di benak Alexis. Aurora berteriak, "Alexis, hati-hati, menyingkir. Dia menggodamu." Ekspresi Alexis tiba-tiba berubah setelah mendengar ini, "Hati-hati. Mengapa? Jika pedangnya memotong, bukankah Prates akan terluka?" Meskipun dia bingung, karena kepercayaannya pada Aurora, setelah beberapa saat ragu-ragu, Alexis mengertakkan gigi dan secara paksa membalikkan serangan pedang dengan biaya cedera, dan merunduk ke kiri. Dan pada saat penundaan ini, pedang iblis Alexis dan pedang iblis panjang Prates akhirnya bertabrakan. Waktu dan ruang, seolah-olah ada saat hening. Formasi pedang berwarna darah yang membuat Prates tampak panik, tetapi dalam sekejap, itu meledak menjadi cahaya darah yang sangat menyilaukan. Di bawah tabrakan antara cahaya pedang dan formasi pedang berwarna darah, itu runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan pedang ini, Alexis kalah lagi. Ledakan yang menghancurkan bumi. Kulit Alexis berubah liar dalam sekejap, dan dalam susunan pedang berdarah, energi kekerasan yang tak tertandingi bahkan dengan kekuatannya saat ini meletus. Di bawah dampak pedang ini, seluruh tubuh Alexis tampaknya dihancurkan oleh palu raksasa, dan bola meriam terbang terbalik dan menabrak reruntuhan salah satu pegunungan Fumo. Jatuh. Bahkan reruntuhannya benar-benar runtuh. Pada saat ini, seluruh tubuh Alexis berlumuran darah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebuah lubang muncul di dadanya. Ini berkat pengingat roh pedang. Jika tidak, dia akan menjadi orang yang hancur. Saya khawatir, itu adalah kepala Alexis. Meskipun, dengan vitalitas menakutkan Alexis, dia tidak akan benar-benar mati seperti ini, tetapi bahkan jika kepalanya patah, itu bukan cedera kecil bagi Alexis. Kalau begitu, pertempuran mungkin sudah berakhir. Alexis memandang Prates yang sarkastik di langit, ekspresinya sangat serius. Apakah pedang itu barusan adalah kekuatan sejati Prates? Pengalaman tempur orang ini terlalu kaya. Namun, apa yang sebenarnya membuat Alexis merasakan tekanan lebih dari ini? Prates jelas telah terluka oleh penindasan aturan kerajaan surgawi, mengapa dia masih bisa melakukan yang terbaik? Pada saat ini, Prates di langit mencibir dan berkata, "Alexis, kamu benar-benar mengejutkanku, jalan penghancuran, metode hukum besar, dan senjata ilahi yang sebanding dengan prajurit asli. Hehe, tidak heran, anakku akan dikalahkan olehmu, tidak heran, klanku akan dikalahkan olehmu." Tapi di sini, ekspresi Prates tiba-tiba berubah mengerikan, meraung, "Tapi, apakah menurutmu, dengan ini, bisakah kamu mengalahkanku?" Hahaha, sia-sia, tahukah Anda, siksaan macam apa yang dialami saya di pusaran hitam untuk membunuh Anda? Seni bela diri Anda, meskipun kuat, tetapi ingin mengguncang dewa jiwaku, ya, tidak cukup, jauh dari cukup. Saya ini, akan gunakan darahmu, darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kerajaan surgawi dan benua kontinental, untuk memberi penghormatan kepada jiwa mati dari klanku, untuk memberi penghormatan kepada putraku. Prates berbaju hitam dalam pusaran, tubuh dan jiwa terus-menerus terkoyak, dan mengandalkan kekuatan misterius di pusaran, mereka dengan enggan dipulihkan. Proses ini diulang berulang kali, sehingga jiwa dan tubuh mereka ditempa menjadi sangat tangguh. Sedemikian rupa sehingga meskipun jiwanya terluka, itu tidak terguncang sedikit pun. Hati Alexis tenggelam sepenuhnya, lawan seperti itu tampaknya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Melihat ekspresi Alexis, kilatan main-main tiba-tiba muncul dalam darah Prates. "Alexis, apakah kamu berkecil hati dan merasa bahwa dewa tidak dapat mengalahkannya?" Haha, pada kenyataannya, meskipun dewa itu tidak mungkin untuk dilepaskan. Kamu, tetapi melepaskan seluruh kerajaan surgawi dan benua kontinental, itu bisa dilakukan. Pada saat ini, Prates tidak kekurangan waktu, dan mengolok-olok manusia yang dia benci sampai ke tulang. Kesempatan yang sangat bagus, bagaimana dia bisa melewatkannya?
Alexis dengan cepat pulih dari luka-lukanya sambil menatap Prates dengan dingin. Dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung sekarang, tetapi Alexis tahu bahwa bertarung seperti ini tidak berguna, dan itu sama sekali tidak mungkin sebelum selesainya formasi iblis anti darah. Membunuh iblis. Jadi, dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk berpikir. Melihat keheningan Alexis, Prates tersenyum dan berkata lebih main-main, Alexis, jika Anda benar-benar berpikir tentang sesama klan Anda, sekarang, berlutut di depanku, hancurkan meridian Anda, dan Tian, taruh hatimu menjadi satu, aku menggalinya. Dan kemudian menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada putra saya dan semua prajurit iblis, dan saya akan menghentikan operasi formasi ini, bagaimana? Alexis hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia benar-benar memikirkan proposal Prates. Warna kejam di mata Prates menjadi lebih kuat. Lepaskan ras manusia. Bagaimana mungkin? Jika Alexis benar-benar melakukan ini, setelah menghancurkan tubuhnya sendiri, dia tidak akan terburu-buru untuk menghancurkan jiwanya, tetapi akan membiarkan dirinya menyaksikan kehancuran kerajaan surgawi dan kontinental dalam keadaan yang paling tidak berdaya. Apakah Alexis memikirkan proposal Prates? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Alexis, yang memiliki niat bela diri sajati, menyerahkan nasib rekan senegaranya kepada orang lain untuk memutuskan? Bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri, Alexis akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Dengan kekuatan penghancuran diri Alexis, meskipun tidak 10% pasti, tetapi ada peluang besar untuk binasa bersama Prates. Tentu saja, ini adalah pilihan terakhir. Tepat ketika Alexis memikirkan taktik, suara Aurora tiba-tiba terdengar di benak Alexis. Retak. Bab 3520 Fluktuasi Penghancuran. Retak. Mata Alexis berkedip, Aurora, apa yang retak? Aurora berkata dengan sedikit kegembiraan, wah, kamu beruntung, formasi besar ini adalah semacam pembalikan darah. Kekuatan roh-roh iblis meletus menjadi formasi kekuatan yang memusnahkan, dan formasi energi semacam ini yang mirip dengan kehancuran sangat akrab dengan istana ini. Alexis mendengar ini dan berkata dengan ekstasi, jadi, Aurora dapat apakah Anda memecahkan formasi hebat ini? Jika Aurora memiliki kemampuan untuk mematahkan formasi iblis, maka segalanya akan lebih mudah ditangani. Tanpa restu dari formasi hebat, kekuatan Prates akan sangat berkurang, ditambah dengan pembatasan dan serangan balik. Aturan cedera mungkin kesempatannya. Selain itu, di bawah pertempuran yang berlarut-larut, dengan vitalitas Alexis saat ini, bahkan Kaisar Iblis tidak dapat dibandingkan dengannya. Aurora mendengus dingin dan berkata, retak formasi hebat ini. Alexis, apa yang kamu pikirkan? Prestasi ras iblis dalam formasi tidak rendah sama sekali. Dengan keadaan Ben Gong saat ini, bagaimana bisa begitu bagus? Retak. Jangan pernah berpikir tentang saya yang memerintahkan Anda untuk memecahkannya. Pada dasarnya tidak mungkin. Jika Anda ingin memecahkan formasi besar, cara terbaik adalah mengalahkan iblis yang merupakan mata formasi ini. Alexis tidak membantu bertanya, lalu apa yang dimaksud Aurora dengan retak? Aurora berkata sambil tersenyum, retak yang dikatakan oleh istana ini adalah untuk menemukan cara untuk menyerap kekuatan dari formasi besar ini. Anda tinggal di luar wilayah sebelumnya. Waktu terlalu singkat, dan kekuatan istana ini belum sepenuhnya pulih, tetapi dengan formasi hebat ini, itu akan berbeda. Alexis, kamu bisa memenangkan pertempuran ini. Selama kamu membeli waktu untuk memulihkan istana ini, kamu bisa menang sekarang. Yang harus Anda lakukan adalah bertarung melawan Prates, bertarung sampai mati, dan bertarung sebentar. Biarkan dia tidak memiliki kesempatan, dan perhatikan bahwa Ben Gong menyerap energi dari formasi besar. Kekuatan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya terintegrasi ke dalam tubuh. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menang. Ketika Alexis mendengar kata-kata itu, niat bertarung yang mengejutkan tiba-tiba muncul di matanya. Dia harus menyeret. Sangat tidak mungkin bagiku untuk mengalahkan Prates sekarang. Sangat tidak mungkin untuk memenangkan bencana yang menghancurkan dunia ini. Tapi seseorang bisa. Renzio yang misterius. Kengerian Aurora adalah sosok yang dipersiapkan oleh Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Tuan Reinkarnasi tidak akan mengatur orang kuat seperti itu tanpa alasan. Selain itu, Alexis punya alasan untuk percaya. Aurora mungkin juga tahu Renzio yang misterius itu. Melihat niat bertarung di mata Alexis, Prates mendengus dingin, sepertinya dia tidak bisa melihat sampah ini, dan dia sepertinya ingin binasa. Bagaimanapun, nak, biarkan ayah melakukan hal itu untukmu.
Oh, kamu kadang. Boom. Hancurkan. Jalan penghancuran, buka. 6 jalan reinkarnasi. Tubuh Alexis terbungkus dalam cahaya warna-warni yang kuat. Nafasnya melonjak. Auranya menjadi gila. Pembuluh darah angin. Pembuluh darah angin. Pembuluh darah api naga. Pembuluh darah gelap. Pembuluh darah debu. Buka. Tubuh Alexis sepertinya telah membangunkan pembuluh darahnya. Alexis ingin menggunakan batasnya. Tapi, itu tidak cukup. Jauh dari cukup. Dia menghadapi Kaisar Iblis yang tidak seperti dulu lagi. Alexis melihat ke pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, 3 leluhur mata air kuning berdiri di tengah seperti ini, menatap Alexis. Kekuatan yang digunakan oleh 7 orang bijak dari kerajaan surgawi dalam pertempuran puncak Dewa Pemurnian di ekstrateritorial terlalu besar, dan itu belum pulih. Saat ini, 3 leluhur mata air kuning adalah satu-satunya kekuatan besar yang bisa bergerak. Sebelum Alexis membuka mulutnya, 3 leluhur mata air kuning saling memandang, dan akhirnya saling mengangguk. Detik berikutnya, kekuatan mata air kuning melonjak dari mereka bertiga, dan berkumpul di tubuh Alexis. Kali ini, kami tidak perlu menggunakan kata-kata murid. Kami bertiga akan mengirimkan sebagian besar kekuatan kami kepada Anda, dan kami tidak ingin kerajaan surgawi dihancurkan. Mata Alexis tergerak. Kontribusi dari 3 kekuatan besar, dan kekuatan 3 orang dikumpulkan di dalam tubuh. Perasaan ini sangat keren. Kekuatan Alexis saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun ada batas waktu, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Saat berikutnya, Alexis berteriak, dan di atas pedang iblis di tangannya, sinar cahaya abu-abu dan hitam bersinar terang. Pada saat ini, luka mengerikan di dadanya benar-benar pulih seperti sebelumnya. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Prates lagi, menebas dengan liar dengan pedang iblis. Mata berdarah Prates membeku, dan dia menemukan bahwa napas Alexis menerobos lagi dan lagi. Jelas rahasia macam apa yang digunakan. Tetapi apakah benar-benar ada metode rahasia di dunia yang dapat meningkatkan begitu banyak kekuatan? Menakjubkan. Prates tidak lagi memikirkannya. Formasi pedang berdarah muncul kembali. Fluktuasi yang menghancurkan dunia menyelimuti area Gunung 5 Elemen, saat berikutnya, sinar pedang dan formasi pedang bertabrakan lagi. Endingnya sama seperti sebelumnya, meskipun Alexis telah mempersiapkan sebelumnya, dengan kekuatan banyak orang kuat, dia mengambil pertahanan saat menyerang, dan tidak menghadapi formasi pedang berdarah, tapi cahaya pedang yang dipotong hanya didukung sesaat, dan kemudian dihancurkan. Alexis diledakkan oleh kekuatan kuat dari susunan pedang, dan beberapa luka pedang ganas muncul di perutnya. Prates mencibir, hehe, menggunakan sihir untuk sementara meningkatkan kekuatan, pikir itu akan efektif. Hanya perjuangan yang sia-sia. Melihat wajah Alexis yang terluka dan menyakitkan, ada ekspresi yang sangat bahagia di matanya. Bagaimana Anda bisa tidak bahagia ketika Anda bisa menyiksa musuh pembunuh Anda sendiri? Dia bahkan sedikit enggan untuk membunuh Alexis seperti ini. Bisa. Meskipun dia terluka, Alexis tidak berhenti sama sekali, dia mengeluarkan raungan keras lagi, dan mengangkat pedangnya lagi. Prates tertawa lebih menghina. Putus asa. Hehe, menurutmu selama kamu bekerja keras, kamu bisa membuat perbedaan. Terlalu bodoh, tetapi untuk membuat diriku semakin sengsara, dan bahkan kehilangan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Sejujurnya, jika Alexis melihat bahwa situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri secara membabi buta, Prates, sebagai mata formasi, tidak dapat mengejar sama sekali, tetapi Alexis berencana untuk keluar semua sekarang. Kemudian, kematian sudah ditakdirkan. Bang, bang, bang. Alexis, terus-menerus menyerang Prates, dan terus-menerus diledakkan oleh formasi pedang Prates, luka di tubuhnya semakin serius, bahkan dengan vitalitasnya yang menantang langit, dia secara bertahap tidak dapat melakukannya. Mengikuti pemulihan, sebagai hasilnya, napas Alexis menjadi semakin lemah. Hahaha. Prates tertawa terbahak-bahak, menatap Alexis yang telah berubah menjadi pria berdarah, tubuhnya ditutupi dengan luka serius yang tak terbayangkan, dan sangat menyedihkan sehingga dia tidak bisa menggambarkannya, dengan bercanda berkata. Kematian seperti ini, yang diinjak-injak di bawah kakinya. Penampilan seekor anjing cocok untuk ras manusia Anda. Alexis, Anda pasti sangat senang setelah Anda mengalahkan pasukan iblis sebelumnya, kan? Anda harus berpikir bahwa Anda telah menciptakan keajaiban, dan Anda bisa bersinar bahkan di ekstrateritorial dan di alam atas, kan?
Awalnya, kamu mungkin benar-benar bisa melakukannya, tapi sayangnya kamu melakukan sesuatu yang salah. Ketika Alexis mendengar ini, dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia tersentak, menatap Prates, dan berkata untuk pertama kalinya. Oh, apa salahku? Bab 3521 Reinkarnasi. Prates tersenyum. Apakah Alexis mencapai batasnya? Tidak bisa bertarung. Mulai berbicara, mengulur waktu untuk pulih. Hehe, dia bisa menyerang Alexis sekarang, tapi itu tidak perlu. Lagi pula, endingnya tetap sama, kan? Prates mencibir dan berkata, kamu salah, kamu adalah manusia, dan semua manusia di kerajaan surgawi itu sangat rendah. Bagaimana jika kamu memiliki kualifikasi seni bela diri terbaik? Tuhan tidak akan memberi rendah. Ini adalah kesempatan untuk bangkit, kamu tahu. Alexis mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum acuh tak acuh, benarkah? Ras iblis ekstrateritorial itu dikalahkan oleh manusia, atau apakah itu kekalahan besar, hampir seluruh ras diinjak-injak oleh kita? Apakah itu lebih buruk dari sampah? Putramu adalah anak dari Raja Sampah. Yah, nama Raja Sampah, kurasa itu sangat cocok untuknya. Ketika Alexis benar-benar ditekan oleh Prates, apakah dia mengejek secara langsung, atau benar-benar membuka luka Prates dan menyentuh sisik terbaliknya? Seluruh sekitar Gunung Lima Elemen sangat dingin, dan menjadi sedingin es. Dalam sekejap, langit ditutupi dengan awan gelap, dan angin dan guntur bertiup, dan langit dan salju tersapu. Semua ini hanya karena niat membunuh Prates melonjak. Niat membunuh yang sangat dingin, seperti sungai glasial, melonjak liar. Berlawanan dengan niat membunuh yang dingin ini adalah kemarahan di mata berdarah yang hampir membakar jiwa. Ah! Mati! 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 Pada saat ini, dia hanya punya satu ide, untuk menghancurkan dan membunuh Alexis, biarkan dia benar-benar musnah dari dunia ini, siksaan apa, ejekan macam apa, Prates tidak peduli saat ini, dia hanya perlu Alexis mati. Menghadapi Prates yang gila ini, Alexis memuntahkan seteguk darah dan sangat lemah, tapi dia tersenyum. Dia berkata dengan ringan, Aurora, ayo. Pada saat ini, Alexis mengangkat tangannya dan melemparkan pedang iblis di tangannya dengan keras. Pedang iblis itu langsung berubah menjadi bayangan, dengan kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan, menuju kepala Prates, menyerang. Ada kilatan darah di mata Prates, dan pada saat pedang iblis hendak mengenainya, dia memiringkan kepalanya dengan mudah. Dia tersenyum kejam dan berkata, sampah kecil, membuatku marah, hanya untuk pukulan ini. Hehe, bajingan adalah bajingan, itu sangat bodoh, apakah menurutmu serangan seperti itu bisa mengenaiku? Bahkan jika ya, apakah itu benar? Aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang baru saja kamu katakan. Tapi Alexis berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu sudah bertemu dengannya? Prates sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Napas menakutkan yang tak bisa dijelaskan muncul dari belakang. Aura yang bahkan Prates rasakan menakutkan. Dia menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat roh wanita yang diselimuti darah, mengambang di belakangnya, dan di depan roh wanita itu ada pedang iblis. Pada saat ini, Aurora menyerap kekuatan formasi iblis anti darah, dan seluruh tubuh tampaknya memiliki darah iblis yang kuat, dan itu berubah menjadi warna merah. Dia melirik Prates dengan kosong, menunjuk titik gioknya sedikit, dan berkata dengan ringan, cara memakan jiwa, buka. Alexis, kamu juga siap, aku akan mentransfer sebagian kekuatanku ke tubuhmu, waktunya sangat singkat. Kamu, itu harus berakhir sesegera mungkin. Kita hanya memiliki kesempatan ini. Saat berikutnya, di atas pedang iblis, cahaya abu-abu putih menyala, dan kekuatan pemakan jiwa yang sangat menakutkan dicurahkan. Seperti banjir. Pedang iblis, yang telah memulihkan sebagian kekuatannya, digerakkan oleh Aurora, yang menyerap kekuatan kejahatan darah, dan kekuatan jiwa yang menakutkan pecah. Di hadapan kekuatan yang melahap jiwa seperti banjir ini, Prates benar-benar panik. Bahkan jiwanya, tidak peduli seberapa kuat, tidak dapat menahan serangan jiwa yang begitu kuat. Belum lagi, dia kesal oleh Alexis dan menembak mati-matian, dan sekarang jiwanya berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Begitu Prates menggertakkan giginya, dia harus melepaskan serangannya pada Alexis, dan meraung, formasi 7 penjara jiwa iblis, padatkan. Kekuatan jiwanya berubah menjadi beberapa benang berwarna darah, yang terjalin dengan gila-gilaan. Di lautan pengetahuan pada saat yang sama, dalam sekejap, formasi pertahanan terbentuk.
Dan pada saat formasi selesai, 7 jiwa iblis muncul di lautan kesadaran tanpa surga pada saat yang sama, menjaga 7 arah formasi roh. Dengan ledakan keras, di atas 7 jiwa iblis, kekuatan jiwa ilahi yang sangat kuat tiba-tiba meletus, dan cahaya darah yang intens melonjak dari lautan kesadaran iblis, menghalangi cahaya abu-abu yang bergulir. Aurora mengerutkan kening, Demon Rache ini benar-benar unik dalam formasi, dan benar-benar menciptakan formasi pertahanan jiwa semacam ini. Namun, segera, alisnya terbuka. Kekuatan 2 jiwa ilahi abu-abu merah bertabrakan dalam sekejap. Di wajah Prates, warna yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul. Di 7 lubang, darah menyembur liar. Tetapi, di matanya, ada kilatan ekstasi. Diblokir. Kartu truf terkuat dari omong kosong manusia ini diblokir oleh dirinya sendiri. Meskipun, untuk melawan kekuatan yang melahap jiwa ini, dia perlu memusatkan semua kekuatannya pada formasi jiwa penjara 7 iblis, dan dia tidak dapat terganggu untuk menyerang Alexis, tapi... Wajah Prates mengerikan, dan wajahnya mata melirik formasi berdarah di sekitarnya. Formasi anti darah hampir selesai. Selama dia bertahan untuk sementara waktu, itu akan menjadi kemenangan ras iblisnya. Dia ingin menarik manusia yang tak terhitung jumlahnya dan mengubur mereka bersama-sama. Bahkan jika anak bermarga Ye ini tidak mati, dia akan menghabiskan hidupnya dalam kesakitan yang tak ada habisnya, kan? Tapi, pada saat ini, suara pria yang membuatnya ngeri tiba-tiba terdengar dari belakang Prates. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Ekspresi Prates tiba-tiba berubah, tetapi dia segera santai, sedikit menoleh, memandang Alexis di belakangnya dan mencibir, "Wah, kamu pikir aku tidak bisa bergerak, bisakah kamu kalahkan aku?" Hehe, kekuatan seranganmu sangat kuat, tetapi formasi anti darah dapat sepenuhnya diselesaikan setelah beberapa napas. Dalam beberapa napas, apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya? Saya yang akan menangkan ini, apakah itu salah? Alexis berkata dengan ekspresi muram, "Yah, kamu salah, dan itu sangat salah." Saat berikutnya, napas reinkarnasi yang sangat kuat muncul dari ujung jari Alexis. Senyum muncul di wajah cantik Aurora. Ini adalah serangan terkuat Alexis. Hanya saja kekuatan magis ini membutuhkan waktu terlalu lama untuk ditampilkan, jika bukan karena kondisi khusus, tidak akan ada kesempatan untuk menabrak kultivator seperti Prates. Tapi sekarang, bukankah ini waktu terbaik? Anda tahu, tidak semua orang memiliki fisik yang hampir tidak bisa dihancurkan seperti Alexis. Merasakan napas reinkarnasi yang sangat kuat, wajah Prates masih dipenuhi dengan kegembiraan, keangkuhan, cibiran, dan seketika, mengeras. Sepasang mata berdarah mulai bergetar liar. Bagaimana?